Salam, puji Tuhan, hari ini bisa ketemu lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang materi remaja Kristen yang disiplin. Bahan Alkitab kita dalam pembelajaran kali ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 23. Ya, anak yang dikasih Tuhan, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membangun disiplin pribadi ya di dalam diri kita, anak-anak sebagai remaja. Lalu kita mengerti mengapa disiplin pribadi itu amat penting bagi kehidupan remaja. Nah, belajar disiplin ini akan sangat bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain yang ada di sekitar kita, itu orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Dalam masyarakat kita Indonesia, kita sering mendengar keluhan tentang disiplin ini. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa sih makna disiplin itu, mari kita mendalami Alkitab dari kitab Daniel. Ya, kita mengamati kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 23 ini. Anak-anak bisa buka Alkitabnya di rumah masing-masing, tempat belajar masing-masing, dan sambil mengamati gambar yang ada di slide atau di buku siswa tentang Daniel di lubang singa. Nah, sambil meneliti, mendalami firman Tuhan ini, anak-anak boleh melihat atau mengacu kepada pertanyaan, ladang apakah yang dapat kami peroleh dari Daniel mengenai disiplin dalam ibadah. Nah, ini bisa anak-anak baca dari pasal 6 ayat 11 sampai 23. Yang berikutnya, mengapa Daniel memiliki keteguhan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan, ya, sekalipun dia harus menerima hukuman di lubang singa. Tetapi di sana kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia dan taat, disiplin untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, itu kalian amati, kalian dalami, lalu tuliskan pemahaman kalian tentang pengalaman Daniel untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Karena kita akan melihat makna disiplin itu sendiri. Apa sih arti disiplin itu sendiri? Disiplin itu merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup, dan bukan hanya menyangkut ketaatan saja, ya, tetapi menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, disiplin merupakan fondasi untuk membangun karakter. Jadi sebagai dasar untuk membangun karakter kita, menurut Benny Kogoya ada beberapa ciri khas yang dapat menunjukkan pada sikap disiplin ini. Yang pertama itu ketaatan dan kepatuhan. Taat pada aturan, norma, dan etika yang berlaku dalam masyarakat, di sekolah, di rumah, maupun di mana saja berada. Ciri yang kedua, loyal terhadap norma dan aturan. Ya. Orang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia menjalankan aturan dan norma yang berlaku di sekolah, di rumah, maupun di dalam masyarakat. Jadi perihal kesetiaan ini untuk menaati, melakukan disiplin ini bukan karena ada orang yang melihat, bukan karena ada yang mengawasi, lalu kita melakukan sikap disiplin. Tetapi dimanapun, kapanpun, kita baik ada yang mengawasi, ada yang melihat ataupun tidak, kita harus tetap setia terhadap norma dan aturan yang sudah dibuat. Yang ketiga, ciri-ciri sikap hidup disiplin ini mampu membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Ya, dia mampu membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Peserta didik tahu, anak-anak semua tahu dan paham mana tindakan yang sesuai dengan aturan dan yang tidak sesuai dengan aturan. Tidak hanya tahu,
tetapi menjalankannya dalam tindakan. Yang keempat, mampu mengendalikan diri, ya, sebagai remaja, sebagai anak-anak. Tentu kalian masih dalam tahap peralihan, ya, antara anak-anak dan dewasa. Nah, ini menimbulkan sifat biasanya cepat emosi, cepat marah dan sebagainya. Nah, ada pepatah yang mengatakan begini, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Nah, apa artinya? Artinya manusia harus mampu menaklukkan diri sendiri, baru mampu menghadapi tantangan lainnya. Nah, kalau dia mampu menaklukkan dirinya, mampu mengatur, mengontrol dirinya, tentu dia akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang lain. Jadi sebagai anak-anak, kita harus mampu mengendalikan kemarahan kita, keinginan diri kita yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada dalam agama kita maupun dalam budaya masyarakat kita. Yang berikutnya, yang menjadi ciri sikap daripada disiplin ini, terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib yang ada. Jadi disiplin itu anak-anak bukan sebuah ilmu yang hanya diajarkan, yang kalian pelajari, yang kalian kita pahami. Hal itu harus dilakukan secara konsisten atau secara terus-menerus. Karena disiplin ini bukan yang kita bawa sejak lahir, ya. Lalu sejak lahir, karena orang tuanya disiplin, dia langsung mewakili keturunan disiplin juga. Tidak, ya. Jadi kedisiplinan itu merupakan suatu bentuk pelatihan diri yang dilakukan secara terus-menerus untuk menaati aturan, norma, dan tata tertib yang ada. Jadi mulailah dari hal-hal yang paling sederhana, ya. Bangun pagi berapa, doanya, ya, sarapannya, ketika mau bepergian, berpamitan, ya, ketika ingin melakukan ini dan itu harus memberitahu dan sebagainya. Jadi mulai dari hal yang kecil yang ada di dalam diri kita, di sekitar kita. Jadi itu ciri-ciri yang menunjukkan sikap disiplin. Nah, pada ayat 9 ini, apakah yang dimaksud dengan disiplin itu? Kan ingin melihat makna dari kata disiplin itu sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disiplin itu berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib. Ya, sekali lagi, disiplin berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, disiplin diri berarti melatih diri kita melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur, secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Untuk apa? Untuk meraih impian, ya, tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan kita. Jadi itu fungsi daripada disiplin hidup. Nah, mengapa remaja Kristen itu atau anak-anak remaja, anak-anak membutuhkan disiplin diri? Kenapa ini penting? Remaja atau anak sekalian adalah makhluk individu, ya, pribadi, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, remaja tentu hidup bersama dengan orang lain, hidup bersosialisasi dengan orang lain tentunya. Nah, sebagai individu, ya, sebagai seorang pribadi, seseorang yang kita ini pasti membutuhkan yang namanya aturan, membutuhkan norma kehidupan yang dapat dijadikan pegangan dalam membangun diri sendiri, dan itu tentu diperoleh melalui disiplin, ya. Jadi demikian pembelajaran kita pada kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap berjuang, terus berlatih untuk menjadi seorang remaja Kristen yang disiplin, baik dalam kehidupan kita hari-hari, disiplin waktu, disiplin dan sebagainya, disiplin ibadah, disiplin dalam belajar, disiplin dalam segala aktivitas kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.